Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz la in syakartum lazidanakum walain kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu gembira, kita bahagia dalam rangka mensyukuri nikmat dan juga karunia Allah yang tanti, yang tak putus, hingga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang penuh dengan limpahan nikmat, rahmat, dan juga ampunan. Maka kajian kita, ta'lim kita pada pertemuan kali ini adalah mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Nikmat kecil terasa besar. Maka bulan Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul nikmat atau bulan nikmat. Bahkan jumhur ulama mufassirin membagikan kelompok bulan Ramadan ini selama 1 bulan menjadi 3 kelompok atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, di mana Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan daripada ibadah puasa itu. Kemudian kelompok yang kedua yaitu tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa dengan khusyuk dan tawadu, mengharap ridho Allah semata-mata. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga kelompok yang terakhir yaitu antara tanggal 21 sampai dengan hari raya dinamakan kelompok Idku minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Maka mari kita bahas tentang tahapan pertama, yaitu syahrul nikmat, bulan nikmat. Pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, yang pada bulan-bulan sebelumnya jarang kita rasakan, jarang kita menikmatinya. Contoh saja sajian-sajian pada waktu bulan buka puasa, yang mana favorit lontong mendominasi urutan pertama, disusul oleh kolak, kemudian es buah. Itu menjadi favorit, bahkan tiap hari pun tidak menjadi bosan. Akan tetapi pada bulan-bulan sebelumnya kolak ini jarang disajikan. Kalaupun dibuat sewaktu-waktu saja. Akan tetapi di bulan Ramadan ini hampir tiap hari ya kolak itu, es buah selalu ada menemani kita untuk buka puasa. Maka nikmat kecil terasa besar. 3 butir kurma cukup untuk menghilangkan daripada lapar kita. Maka di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar yang patut kita mensyukuri adalah nikmat kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluknya, yaitu manusia. Khalaqal insan. Allah menciptakan manusia, alamahul bayan, dan alam kenyataan. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang besar itu, kalau kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya Allah saja yang disebut,
Akan tetapi kita diajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Yang maknanya kalau kita makan nasi, kita bersyukur kepada Allah, maka nasi itu tidak datang dengan tiba-tiba. Maka ada petaninya, petani juga disertai dengan sawah, sawah juga disertai dengan air, air juga disertai dengan matahari, semua terlibat, ada udara. Maka alam ini pun turut menyertai daripada nasi yang kita makan. Maka diperintahkan, diajarkan kita untuk bersyukur sesudah makan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Manusia adalah sosok makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan, yang justru menjadi wakilnya di muka bumi. Maka kita asah, kita tajamkan iman dan takwa kita pada bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ada 3 unsur yang ada pada diri manusia yang harus kita asah. Yang pertama adalah al-quwwatus sawiyah, yaitu kekuatan syahwat, nafsu, keinginan untuk makan, minum, berhubungan intim suami istri, itu adalah nafsunya manusia. Dilaksanakan atau diredam di waktu terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kalau hanya itu saja yang kita lakukan, maka saum kita yang kita dapati hanyalah haus dan lapar atau lapar dan dahaga. Akan tetapi kita tingkatkan, ya. Jadi dari puasa awam yang tadi itu yang hanya menahan diri dari minum, makan minum dan yang membatalkannya itu puasa awam. Maka meningkat puasa khusus, yaitu mulai daripada panca indera kita juga ikut puasa. Pandangan kita, mata kita jaga, kita redam, jangan melihat yang tidak diinginkan oleh Allah. Pendengaran kita juga kita tahan untuk mendengarkan yang baik-baik. Ucapkan kita juga kita peruntukkan untuk berkata, mengucapkan yang baik-baik. Perbanyak tadarus, perbanyak sholawat, zikrullah di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah puasa khususil khusus. Khususul khusus itu artinya yang spesial. Selain daripada menahan diri dari makan, minum, kemudian menjaga panca indera kita, kemudian kita juga menghadirkan hati. Maka hati kita dijaga daripada ujub, ria, takabur, sombong. Itu adalah penyakit hati yang akan merusak daripada amal perbuatan kita. Mari pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas diri kita dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Demikianlah uraian singkat ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam. Walapa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.